Kalau polisi nggak siap mati, jangan jadi polisi. Apa yang ingin Bapak, maksudnya kenapa Bapak justru dilarang malah masuk tuh Pak? Ya, ini Ingin saya menguji. kalau misalnya saya meninggal kan risiko polisi meninggal. Tapi Ya. kita kan sudah kalkulasi risiko nih. Kalau saya meninggal, saya waktu itu pangkat brigjen. Kalau saya meninggal, saya pasti diberikan naik pangkat 1 tingkat, bukan kehormatan ya, anumerta, bintang 2. Dan nama saya akan dipakai nama jalan di Poso itu. Dikenal masyarakat kan, seperti di Jakarta ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu kan juga mengambil risiko. Iya. Kalau jenderal zaman dulu nggak berani ngambil risiko, apa kita merdeka nih? Iya betul. Itu pelajaran sejarah. Nah, setelah saya masuk, yang kelompok radikal itu nggak ada yang bicara. Buat apa? Nah, ternyata mereka bisa diajak dialog seperti itu. Jadi, Pendekatan dialog. ya pendekatan kekerasan itu pendekatan yang harus ditaruh di halaman terakhir sebelum ada apa ya? Sebelum ada, biasanya kalau buku tuh halaman terakhir ada apa itu? Daftar pustaka. Kesimpulan. Itu terakhir aja udah. Terakhir aja gitu ya. Iya. Harusnya seperti itu ya Pak ya. Ya kita jangan, ya mohon maaf kalau saya lihat tampilan sekarang misalnya harus pakai baju PDL itu ya, apa? Lapangan itu ya. Menurut saya ya kembalikan lagi seperti polisi zaman dulu lah, misalnya pakai ya PDH biasa. Jadi masyarakat ya. Jangan langsung. Biar nggak ada tampil. jarak ya. Iya benar. Biar nggak ada jarak. Karena kita kalau ngelihat polisi udah bawa senjata. Pasti langsung kan, gini. Duh, apaan nih? Ada acara apa nih? Betul. Tampilan gitu ya. yang soft gitu, yang tenang gitu ya. Ketemu anak-anak juga berhenti. Gimana? Jongkok dulu. Iya benar. Jangan pakai apa? Handsfree, telinganya ditutup main HP, jangan. Kalau perlu selama tugas, dia sedang tugas aktif nih, patroli misalnya, tidak boleh membawa HP. Atau pakai sambil jalan jangan menggunakan HP. Mau bikin konten Pak? Dulu saya Sekarang lagi banyak yang konten kan polisi. Letnan 2 tahun 79. Itu duduk di mobil nggak pakai AC, kaca dibuka. Baca korannya nggak boleh. Dulu lebih ketat. Kapoldanya Pak Jenderal Anton Sujarwo yang terus jadi Kapolri. Itu juga idola-idola kita, Kapolri yang seperti itu. Ada dulu kan Pak Ugeng kita nggak sempat nih. Iya. Pak Waludin Jamin, Pak Anton, Pak Sanusi, Pak Kunarto, Pak Dibyo Widodo, ya. Ada Pak Rosman Hadi, ada Pak Bimantoro yang akrab dengan siapapun seperti itu. Ada Pak Dai Bahtiar, Pak Tanto. Itu semuanya akrab bicara, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang Sibuk. wajahnya selalu serius tiap hari, nggak ada. Iya ya. Oh, sekarang tegang banget kayaknya. Iya karena petugas sih patwal misalkan jaga-jaga ada acara apa sudah bawa senjata laras Iya panjang. nggak usah. Bahkan nangkep gitu kan. apa kayak nangkep maling kecil aja. Iya. Kayak gimana sih yang Kita takut dulu jadi ada jarak di antara kita sama polisi gitu. Itu di akademi kepolisian saya diajari misalnya pengepungan nih. Nah, itu dasarnya. Pak. Nah, itu namanya PT-PT. PT apa itu? Ya, namanya apa ya? Pelaksanaan tugas polisionil tentara seperti itu. Jadi sebelum pengepungan itu kita bikin jarak. Terus teriak atas nama undang-undang semua penghuni rumah keluar. Pakai peringatan dulu. Oh, enggak yang langsung Tidak ini langsung Pak. main tembak. Atau Dan langsung bawa senjata. pelajaran itu saya dapatkan tahun 2000 waktu saya pendidikan pembebasan sandera di New Mexico, Socorro. Ada yang ikut sekarang, masih ada si junior saya masih ikut waktu itu kan. Jadi ilmu yang saya terima tahun 75 di Sukabumi, itu tahun 2000 itu saya terima di Amerika sama ilmunya. Negosiator seperti itu. Negosiator dulu ya. Kedepankan negosiasi gitu ya. Hal-hal seperti ini harus diajarkan, makanya waktu pendidikan itu kembali lagi ya brigadir tadi misalnya 3 tahun, dia nggak usah nanti pakai seleksi lagi, waktunya dia sekolah perintah, kamu sekolah jangan seleksi ini nggak lulus seleksi, semua harus pinterkan, polisi harus dipinterkan dengan biaya negara tanpa mereka keluar biaya masing-masing seperti itu. Oke, nah kalau untuk mekanisme pengawasan internal kayak lewat propam gitu efektif nggak sih kalau Bapak lihatnya sekarang Pak? Propam juga pernah kita evaluasi, kita bandingkan studi banding ke mana ke Amerika tuh di Arizona. Ya, jadi begini, propam itu
Sebetulnya saya kurang sependapat propam itu pakai baret biru seperti propos, bukan. Jadi seolah-olah berbeda ya. Jadi ya mungkin kalau ingin tampil gagah sih ya boleh saja ya. Boleh aja. Tapi propos itu bagian dari propam. Justru dibentuk propam ini dulu sebelum ada reorganisasi Polri yang setelah reformasi, itu kalau ada polisi yang bermasalah itu harus menghadapi tiga pejabat dari pengamanan sandi di Intel. Wah, diperiksa macam-macam di situ, belum tentu selesai. Kemudian satu lagi ke Propos, ya kan? Nah, terus satu lagi ke Irwasum. Bayangin dulu kalau ada kesalahan dikit, mau masuk sekolah PTIK, mau masuk Sespim, itu bisa beberapa kali tes nggak masuk hanya gara-gara surat kaleng satu aja. Harus menghadapi tiga ini, pejabat ini. Oh, ketat ya. Nah, akhirnya setelah reformasi 98 dibentuklah Propam. Nah, Propam kenapa waktu saya sudah pensiun, sekarang saya lihat pakai baret Propos. Loh, Propos itu apa sih? Propos zaman tahun 68, 67 itu namanya P2U, Polisi Pengawas Umum. Pakai helm dan tulisannya P2U, terus akhirnya berubah jadi Propos karena kita bergabung dengan ABRI waktu itu. Jadi Propam itu bukan Propos. Beda ya Pak. Makanya kepala divisi Propam itu tidak perlu ajudan, tidak perlu pakai tongkat komando. Jadi ya saya usulkan Kadif Propam itu bintang 3 lah. Karena kalau bisa memeriksa bintang 3 yang melanggar kode etik, ya dia sudah bintang 3. Iya benar. Iya kan? Propamnya bintang 2 yang mau gitu ya. yang bermasalah bintang 3 kan Ya, sungkan takut nih. dong jadinya. Akhirnya nggak itu. efektif ya benar-benar. Nggak berani Nah, negor. Tapi selain pemeriksaan kode etik, kan juga sekarang orang juga banyak mengatakan, wah sudah diperiksa Propam, sidang kode etik, nanti diputus PT dia, terus banding katanya dirubah lagi gitu ya. Iya Nah, ujung-ujung. saya mengusulkan kalau bisa ada ditambah tugas Propam itu adalah Dewan Kehormatan Polri. Dewan Kehormatan Polri itu tidak seperti Dewan Kode Etik, sama dengan Dewan Kehormatan di MKD di MPR DPR ya. DPR. Jadi kalau ada pejabat tinggi Polri yang bermasalah gitu, cukup Dewan Kehormatan. Duduk aja, dialog, diskusi. Nanti kalau ditemukan, ya silakan nanti hukumannya seperti apa. Tapi Dewan Kehormatan Polri bukan hanya Polri nih. Dewannya nih, ada dari misalnya psikologi, misalnya Mas Reza Indragiri boleh. Terus dari akademisi lain, misalnya ahli pidana atau perdata Ini dari boleh. berbagai sisi ya Pak ya. Ya, ini yang harusnya dilibatkan. Jadi polisi ke depan itu kalau melakukan sesuatu hal yang kira-kira melanggar tugas-tugas yang profesional seperti itu, tidak hanya melanggar kode etik, itu bisa diputuskan oleh Dewan Kehormatan. Ada yang mengawasi ini, Ada bukan yang Propam. mengawasi juga. Nah, di sini mungkin nanti orang juga akan berpikir, waduh jangan sampai masuk Iya, Jadi, serem juga. kehormatan. Iya. jadi lebih fair ya karena nggak cuma dari kepolisian Iya, seperti itu. yang mengawal ya. 9 orang atau mau dibikin Iya, 11 orang ya boleh, nggak ada masalah. Tapi itu ad hoc ya, seperti itu nanti. Iya, oke. Tapi Mas, Bang Ugro Seno itu kan mantan Wakapolri. Dari 2013 ya. 14. 2013 2014. Ketika ada di dalam tuh sebenarnya ada sistem di Polri sih yang sebenarnya ingin diubah tapi kok susah banget gitu. Ini sebagai autokritik ya ke Polri gitu. Apa sih sistem yang sebenarnya tuh aku ngerasa ini salah gitu, tapi aku ingin merubah nggak bisa gitu loh. Ada nggak di Polri? Ini sebagai autokritik aja. Sulit banget diubah sampai sekarang misalnya. Ya gini, jadi dalam penegakan hukum ya, itu ada wasidik di Bareskrim misalnya gitu. Di Polda ada wasidik. Sebetulnya di Bareskrim, di reserse di Polda tidak perlu ada wasidik. Wasidik itu ditempatkan di Propam. Gitu loh. Cukup satu yang ngawasi. Propam itu nanti ada ahli-ahlinya. Makanya saya katakan di Propam Mabes Polri itu pangkat terendah yang tugas di situ itu adalah AKBP yang pernah jadi Kapolres. Dia sudah nggak mikir nanti habis dari sini mau jadi Kapolres, nggak perlu lagi. Udah fokus. Iya, udah nggak incer lagi gitu ya. Yang udah Di situ berapa setahun misalnya gitu naik pangkat kombes ya. Jabatan di Propam itu jabatan fungsional sampai bintang 2.
Jadi dia nggak sungkan nanti tugas ke lapangan lagi kan. Jadi setelah Iya, bintang 2 benar-benar. dia sudah mengambil posisi Kapolda. Nah kalau dari AKBP masuk Propam kemudian bintang 2 di Propam menjadi Kapolda, dia akan menjadi Kapolda yang berjiwa Propam, tidak akan macam-macam. Tahu Iya, jadi tahu batasan gitu kan. Iya, Nggak kalau boleh dia masih gitu kan. AKBP Kombes terus di Propam pindah lagi ketemu Kapolda yang pernah diperiksa. Wah, kamu nanti sungkan lagi. udah nggak usah jabatannya, kamu di sini aja kan kasihan. Iya benar-benar Iya, biar iya, nggak ini ya bentrok gitu Mas. Ya, jadi jabatan-jabatan fungsional polisi diperbanyak seperti itu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena itu sangat berpengaruh ke cara kerja daripada perwira-perwira polisi itu ya. Iya. Jadi orang di Propam pasti rata-rata disegeni lah. Oke, Pak, ini kan ada juga yang kasus polisi pakai narkoba nih, Pak. Iya tuh. Malah Kapolres lagi karena itu sebenarnya waktu awal-awal seleksi itu ada tes narkoba atau gimana nih, Pak? Kok bisa lolos? Kalau atau yang gimana? tadi dalam tanda kutip menyakiti masyarakat, ini berkelompok sama penjahatnya. itu dia. Ini kayak gitu. ini kayak sebenarnya udah rahasia umum ya. Iya, jadi kita miris. Persoalan narkoba di dalam internal kepolisian sendiri. Saya nanti takut dibilang munafik sosokan enggak. Ya. Jadi saya tidak mengatakan polisi nggak dilarang kalau mau kaya nggak ada masalah. Kalau memang dia profesional, ya kan, Iya. ilmunya ada, Iya. ya kan. Jadi ngajar di perguruan tinggi, ngajar Sesuai di jalur suatu yang perusahaan, benar. jalur benar nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Penanganan narkoba ini sebetulnya menurut saya belum ada perubahan yang signifikan sejak dulu. Saya dulu Wakasat Narkotik Polda Metro. Ya kan? Zaman dulu yang kita urusi masih ganja dulu. Tahun 93 itu masih ganja. Bener. Belum ada. Yang baru muncul 93 itu ekstasi. Iya. Ya kan? Belum ada yang seperti sekarang. Sekarang udah banyak. Inex ya zaman dulu Iya. ya. Iya. Ekstasi itu udah hebat itu dulu. Ekstasi kayak mahal banget gitu Iya. Jadi kita pernah mengungkap ekstasi pun itu melibatkan orang kedutaan Amerika. Kemudian dari FBI datang. Wih. Diperiksa oleh FBI. Saya juga menyaksikan duduk di situ. Saya tanda tangan sebagai saksi, as a witness gitu. Saya tanda tangan.